Rumah yang nggak ditempatin katanya selama 40 hari. Terus kukunya panjang banget. Saya ngirim katanya. Oh itu. Hai. Malam ini malam yang spesial. Di malam Jumat kita hadir bersama Revitia, Noni Menis, ada Grace dan juga Jajang Bagus yang akan meramaikan malam Jumat kamu hari ini, dan kita akan bercerita tentang pengalaman mistis dari masing-masing ini. Dan kita ada di program Mistik. Kalau aku sendiri sih nggak pernah lihat langsung bentuk si hantu ini. Kayak bener-bener lihat yang wujud langsung gitu nggak wujudnya pernah. nggak pernah sih. Pernah sih waktu dulu, cuman ini belum sampai lihat ke muka aku gitu. Itu kayaknya pocong deh kalau nggak salah. Coy. Waktu Gimana? karena di rumah tante aku kan dulu kan depannya emang kuburan kan. Di Gimana tuh? Di Malang. Di Polowijen, tau nggak? Oke. Kuburan Polowijen tuh. Itu Pasti nggak tahu. Kenapa sih langsung merinding asli, sumpah? Emang aku tahu tempat itu. Waktu itu Nggak tahu. waktu anaknya ibu aku masih 2 tuh, aku di kucing depan, jadi gue mau pulang di arah sana nih kayak ada asap-asap muncul gitu. Jadi Kayak tuh di- orang khas- Batar bener khas asli film horor ya? bener asli. Khas- Kayak di Susana Aku gitu kira ya? itu kayak ayunan gitu kan. Kayak ada ayunan gitu, ternyata bukan ayun kok. Lama-lama ada mau noleh gini, terus gue ini dong, terus hilang. Itu pas Noni umur berapa? Kayaknya masih SD-an lah. Dan itu masih keinget jelas. Terngiang-ngiang banget dia. Itu suruh maghrib nggak? Maghrib, betul banget. Terus Tapi emang iya ya, di kuburan tuh emang aku kayak selama ini apa iya sih, maksudnya itu kan memang tempat orang disemayamkan untuk terakhir kalinya. Tapi kenapa kok itu identik dengan hal-hal yang seperti itu? Kenapa? Apa mungkin kehadiran kita mengganggu kali ya? Jadi Ya enggak kayak- sih ya, karena kan emang udah Apa tempatnya. penasaran? Kalau misalnya kayak orang nih mau misalkan kayak beberapa temen gue kan pakai aplikasi kayak ghost hunting gitu, ya mereka selalu bilang Oh, juga, ada ghost hunting. Jadi kayak ngapain gitu kalian datang ke kuburan, ya kuburan mau udah tempatnya orang-orang kayak gitu, ngapain didatangin lagi gitu. Ya. Ya emang kuburan emang udah rumahnya. Ibaratnya Mau gini tempat deh, tinggalnya. rumah yang nggak ditempatin katanya selama 40 hari Ya atau kan 40 hari, 7 hari juga udah ada yang nah nempatin. itu maksudnya kayak rumah kosong aja yang ditinggal penghuninya beberapa hari, itu pasti akan jadi tempat baru. Apalagi Gitu ya. logisnya sih kayak gitu ya. Kalau Itu misalkan kan kayak di kuburan tuh kan gelap ya, gelap, pasti kan ditumbuhin pohon-pohon. Nah itu kan mereka senang tinggal di tempat-tempat kayak lembab gitu. juga gitu. Lembab kan, soalnya kan kayak kuburan tuh walaupun siang kan tetap kayak lembab, kayak dingin, tapi gimana? Kalau orang Jawa nyebutnya singu. Ya namanya jin mah kita nggak bisa Iya, konfirmasi iya sama sih. dia sih. Iya sih. Karena kita even misalnya nih kayak kita ngeliat jin gitu ya, lihat terus kayak kita nanya, kenapa sih kamu mati gini, kita juga nggak bisa 100% percaya sama dia. Karena memang beberapa Karena memang kayak apa ya, program-program horor juga ketika ada mediasi ya namanya, mediasi kayak cerita ada tuh yang nangis ya kan, dia menceritakan kisah hidupnya yang kayak gue gak percaya tuh. kita jadi kasihan kan sama dia. Nah cuman kadang itu kayak makhluk halus itu kayak mengecoh kita gitu loh. Drama. Aku pernah jalan-jalan SD semua emang. ke Keraton Solo nih. Aduh. Jangan dong. Aku jalan-jalan ke Keraton Solo sama orang tua, sama teman-teman yang kerja gitu kan. Jadi aku ini mainan HP, tahu kan HP Nokia yang zaman dulu yang Tahu. udah warna, cuman kameranya masih apa sih kalau dulu? VGA. Iya gitu, VGA. VGA gitu kan. Kayak Jadi aku iseng kamera infrared gitu ya. bukan. hampir nggak ada infrared tuh, ada. Kamu Night tahu. shoot. Jadi aku iseng foto-foto gitu. Nah pas aku jalan di suatu lorongnya tuh bener-bener yang panjang banget. Aku iseng foto-foto. Udah nih nyampe rumah, percaya nggak percaya, aku liatin tuh foto tadi. Set. Terus aku nanya sama ibu, Bu, ini foto apa sih? Lo tahu kan kayak keraton atapnya segimana tahu kan? Setinggi itu. Itu ada Udah pernah ke keraton kan? Setinggi itu sama ini lebih tinggi lagi. Mungkin 2 kalinya ini tingginya. Dan aku ngeliat di situ kayak tinggi banget sampai ke atap. Mentok. Tangannya gini. Jangan gitu dong. Tangannya gini. Terus kukunya panjang banget dan matanya merah, terus ada tanduknya. Demi Allah. Itu kayak aku nangkep di kamera Nokia zaman dulu. Dan oh iya, aku tanya deh, kenapa kok apa ada perbedaan sih di siang ataupun malam dengan eksistensinya mereka tuh? Betul. gimana ya, mereka tuh waktunya lebih cepat daripada kita. Oh, oke. Jadi kayak misalnya
anak dalbo misalnya nih, anak genderuwo. Misalnya dia umur 8 tahun gitu kan. Usianya itu misalnya dia bilangnya 8 tahun, tapi mukanya dia tuh kayak udah 35-45-nya manusia. Jadi waktunya dia tuh lebih lama daripada kita. Kita nih hilang, amit-amit coy. Hilang, rasanya bentar doang nih, tapi sebenarnya udah dicari sama orang rumah nih seminggu. Jadi lebih cepat sana kan. Iya. Terus gimana tuh? Kebalik, kalau dalbo itu walaupun umurnya 8 tahun tetap kayak jin umurnya udah 2000 tahun dia tetap kelihatan bisa youngs gitu sih. Ya namanya setan ya nggak Iya bertumbuh sih, karena mereka juga bisa sih. berbeda-beda sih. Aku waktu SMA kayak Lu kesurupan. waktu SMA dan udah hilang kan? Apanya? Gue sampai sekarang. Ini. Enggak, kesurupannya SMA. Lu pernah kesurupan? Pernah. Nah yang waktu Ya Allah. ini yang waktu kemarin kamu Mister Lomba itu. Hah? Jangan disebut juga dong. Oh ya Mister Mario Bros. Jadi SMA itu aku tahu kan kalau kelas 3 pulang sekolah jam pelajaran udah selesai itu kan ada tambahan jam pelajaran gitu kayak les di sekolah gitu loh. Itu jam pelajaran selesai tiba-tiba kayak aku bukan merinding kayak kesemutan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Terus tiba-tiba ada yang nyamperin temanku. Kan lapo. Terus tiba-tiba nggak tahu gue nangis terus kayak skip Hilang kan? nggak tahu apa yang terjadi. Dan itu kata orang dulu tuh kayak yang gue sampai yang gini-gini gitu. Yang ngentur banget gitu ya. Yang kayak tau kan kayak exorcism yang gini-gini sampai ke atas gitu. Oh. Tapi lo pernah gak sih diikutin? Pertanyaan gue itu. Nah iya, jadi dari kejadian itu aku kan SMA tinggal sendiri di rumah yang dekat sekolah gitu. Nah waktu itu aku tidur siang karena udah capek, kesurupan kan energinya keluar semua tuh, capek, tidur depan TV nih sampai besok paginya. Malam tau nggak aku mimpi apa? Aku mimpi ketemu sama almarhumah nenekku, ya itu kan rumah nenekku. Ketemu almarhumah nenekku, terus aku dikasih tahu di rumah itu ada apa aja. Dan besoknya aku nanya, kemarin yang masukin aku tuh siapa? Nanya ke teman SMA. Terus kata dia, gede, tinggi, matanya merah, ada tanduknya. Terus aku flashback ternyata yang kejadian waktu itu Di Solo. Ya sumpah seserem itu. Oh. Tapi sampai sekarang udah hilang kan? sekarang udah hilang, cuman kadang balik lagi. Kadang nggak langsung hilang gitu Terus aja. waktu lomba tuh? Nah waktu lomba itu nggak tahu ya, katanya sih kalau mitos-mitos orang Jawa tuh katanya kalau misalnya kita lagi kompetisi atau apa ada yang ngirim katanya. Oh itu Tapi ada aku nggak 100% percaya soal itu gitu loh, karena waktu itu juga di karantina, terus kayak di pressure, tenaganya habis, capek, sakit juga. Jadi ini ya masih berbaik sangka ya, tidak dikirim kalau emang kondisi fisik Emang aja. iya, emang kondisi fisiknya yang lagi nggak fit nih karena kecapean gitu. Pas udah mau show lagi di ruang wardrobe-nya, tiba-tiba nangis sekenceng-kencengnya dan kayak aku ketakutan banget, kayak ada banyak yang datang. Aku ngerasa kayak ada banyak yang datang, ada yang cuman berdiri gini doang, berdiri terus kayak ngetawain gitu. Kayak jadi lo ngerasa seakan kayak rame banget gitu. Cuman waktu itu ada satu orang yang nggak tahu kenapa waktu aku dalam jadi gini, kayak aku sadar nggak sadar lagi, aku sadar nggak sadar lagi, aku sadar nggak sadar lagi, bergantian. Dan tiba-tiba pas aku keadaan sadar, ada satu orang datang, nggak tahu kenapa aku minta tolong ke itu, dan dia yang bantuin aku. Jadi kayak aku kayak digenggemin gini, kayak digenggemin apa gitu, kayak batu atau apa, aku nggak ngerti, kayak terus didoain sama dia gitu. Padahal kan aku nggak tahu kalau orang ini bisa nih. Tiba-tiba datang terus aku ngelihat gini, tolong aku gitu. Dan senangis itu. Padahal itu acara belum selesai. Tolong rusuk lu jarang gak sih? Jarang maksudnya. Maksudnya lombanya kayak lebih gede-gede gitu daripada yang biasa. Itu gak mau kesurupan. Nih, pegang deh. Iya. Ini masih. Alhamdulillah gue gak pernah jalan beda ya. Iya. Aku nggak pernah. Gak pernah. Bilangin aku tuh. Oh ya. Terus kalau misalnya apakah kayak aku nih, apakah possible nggak sih kayak ya emang bahkan kalau di Twitter tuh aku sering baca thread horror gitu kan. Bahkan lo Gini deh, percaya. aku tanya dulu, kamu percaya nggak ada makhluk gitu? Karena kamu nggak percaya. It's not like I don't believe it kayak Karena dia nggak percaya. Karena emang dia gak pernah ditakutin itu. Bukan masalah karena nggak bertakutin. Jadi gini loh, kalau Karev itu orangnya nggak percaya nih. Kalau dia udah nggak percaya nggak mau tuh setan demit kayak apa dia nggak peduli. aman Bodo berarti amat. ya. Iya. Ibarat orang nggak percaya cinta deh, ya mau ada orang mau ngedeketin ya dia bakal Ya, bodo bodo amat kan. amat.
gitu. Jadi mau ada energi apapun yang dekat ke dia kayak rasanya angin gitu. Panas ya, emang karena lagi panas. Tapi kalau ngomongin soal pengalaman ya, Grace ini kan dia bisa lihat nih, dia juga punya sahabat kecil. Anjir. Bukan sahabat kecil doang sih, Apa ini? dia punya temen gitu. Sejak Dan- kecil. Dari kecil. Nah itu mungkin Grace bisa ceritain tuh awalnya kayak gimana, kenapa mereka bisa ikut, terus kayak sekarang tuh impactnya ke kamu apa gitu. Jadi gimana ya, kalau misalnya nih yang pertama kali gue liat Demi itu Wawan. Oke. Jadi itu tuh kayak ibaratnya kan Jakarta kan sering banjir banget tuh. Bentar, sebelum cerita soal si Wawan ini, nggak tahu kenapa tadi waktu make up di ruang produksi, jadi kan aku mau ambil sisir Ada nih. yang jatuh ya? No, aku mau ambil sisir, aku lagi gini nih, set, tiba-tiba di sana ada yang nemu. Nggak ngerti kenapa. Demi Allah. Kayak gini nih, gitu. Kerasa Aku ya? rasanya kayak di sini. Kayak kan namanya kecil. Aku kaget langsung gini, terus dia langsung nengok, refleks, anjir merinding kan langsung. Nggak suka nih kayak gini nih. Enggak. Nih, Dia mau netral. dulu loh. Ini sumpah. Jadi nggak tahu, terus kayak aku langsung tanya ke dia, siapa Wak? Itu bukan si anak kecil. Oh, ya udah. Cuman so far yang aku tahu memang temennya Grace ini baik. Oke lanjut, gimana? Ih kalau ketemuan ya kan Jakarta sering banjir. Ceritanya udah selesai banjir gitu lah. Udah rumah beres-beresnya balik ke rumah kan. Balik ke rumah terus kayak gue setiap jam 2 pagi kayak pokoknya jam tengah malam gue suka minta susu kan sama suster gue si Rocky ini. Kayak terus mau susu. Nah habis itu gue ikut dia ke belakang gitu kayak waktu dia bikinin gue susu. Habis itu gue langsung minta ke dia kan. Terus aku bikinin susu satu lagi. Terus kata dia kan belum habis kan, aku minta lagi. Nggak mau satu lagi. Jadi waktu itu gue ngeliat si Wawan tuh kayak kedinginan gitu loh. Kayak udah dia tuh udah kayak gitu-gitu. Ya gue kan kasihan kan, gue kasih susu tuh. Nah kelihatan gue tuh udah habis, tau gak? Tapi di Rocky ini liatnya ya tetap full gitu. Terus gue kayak nanya-nanya kan nama kamu siapa kayak gitu. Terus kayak suster gue kan ya takut lah, wah gue ngomong sendiri kayak, kamu tuh jangan gitu. Kamu mau sama siapa? Tuh, ya namanya gue masih kecil lah, gue umur berapa ya 3 tahunan itu gue. Terus kayak tuh gue kayak gitu kan. Terus kayak Rocky udah nggak tidur. Nah terus dari situ gue TK di rumah gue sering banget tuh kalau habis banjir pasti kayak ada yang turun tangga tuh yang kayak, dan itu seluruh rumah tuh dengar semua, demi Allah itu semua cot itu tuh Lihat betapa tenangnya. hari ini Sari siapa lagi? Sari itu Temen lu? sini deh. Lah, terus yang di belakang tadi siapa yang ketawa?